Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Sabila Salim, NIM D22 2020. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis kuantitatif saya dan analisis kualitatif saya. Yang pertama-tama yaitu analisis kuantitatif dari DRM, yaitu intracerebral hemorrhagic, dengan nomor urut yaitu 23. Pada tabel analisis kuantitatif, jenis formulir yang saya analisis mulai dari LMK atau lembar keluar dan masuk. Yang pertama-tama yaitu identifikasi yang nomor satu, yang terisi dengan 1, 2, 3 dengan penjelasan 1 nama, 2 nomor rekam medis, dan 3 tanggal lahir. Pada LMK di DRM 1 terhitung lengkap karena terisi yaitu nama, nomor RM, dan tanggal lahir. Kemudian pada bagian pencatatan yaitu 456, yaitu pembetulan kesalahan coret tebal, TPX, dan lain-lain. Lalu penggunaan singkatan dan tulisan tidak terbaca. Pada DRM 1 ini yaitu kasus intracerebral hemorrhagic. Di sini tidak ada coretan, lalu tidak ada pembetulan, dan tulisan masih bisa terbaca. Karena ini adalah kasus kematian, terdapat tanda plus pada bagian atas lembar formulir rekam medis. Kemudian pelaporan. Pada pelaporan, karena LMK berbeda dengan formulir pelaporan, kita isi atau saya isi yaitu NA karena untuk menandai bahwa ini berbeda formulirnya. Keterangannya juga lengkap. Untuk autentifikasi terdapat 3 jenis, yaitu 13, yaitu TTD PPK atau dokter penanggung jawab, terus nama terang PPK, dan tanggal jam. Pada LMK di sini terdapat kolom tanda tangan untuk dokter, namun tidak terisi. Kemudian untuk nama terang PPK juga tidak terisi. Untuk tanggal jam terdapat di sini. Untuk masuk RS-nya tanggal 6, bulannya 4, tahunnya 2006, jamnya jam 3.40. Untuk keluar RS-nya juga terisi, namun jamnya tidak terhitung lengkap. Kemudian formulir kedua yaitu pengkajian awal rawat inap. Karena pada bagian DRM 1 ini cuma 4 formulir dan tidak ada pengkajian awal rawat inap, semuanya dianggap lengkap kecuali pada bagian pelaporan. Karena pada bagian pelaporan nomor 7 pada DRM tidak ada formulir pengkajian awal rawat inap. Kemudian CPPT di sini yang pertama-tama yaitu nama. Pada CPPT di sini tidak terdapat nama pasiennya. Namun pada nomor 2 yaitu nomor rekam medis terdapat nomor rekam medisnya. Untuk tanggal lahirnya di sini tidak terisi ya, seharusnya saya benar. Di sini hanya terdapat nomor rekam medisnya.
Kemudian pada pencatatan nomor 456, 4 yaitu pembetulan kesalahan, tidak terdapat pembetulan kesalahan. Kemudian pada penggunaan singkatan juga tidak ada, jadi terhitung lengkap. Lalu tulisan tidak terbaca juga masih bisa terbaca, terhitung lengkap. Kemudian pada bagian pelaporan nomor 7 masih NA, untuk nomor 8 lengkap karena yaitu CPPT. Selainnya juga NA. Pada autentifikasi yang pertama yaitu TTD PPK, terdapat TTD dokter. Di sini juga terdapat. Kemudian nama terang PPK juga terdapat. Di sini nama dokternya. Kemudian yaitu tanggal jamnya juga terdapat, yaitu di sini tanggalnya. Terhitung lengkap. Kemudian pada resume karena tidak ada di sini pada lembar DRM, terhitung lengkap kecuali pada bagian pelaporan yaitu nomor 12, karena pada bagian DRM 1 tidak terdapat resume medisnya. Kemudian pada perhitungannya lembar yang pertama yaitu identifikasi pasien. Karena jumlah yang lengkap cuma 1 yaitu di nomor RM, selainnya tidak lengkap. Diisi dengan 0 yang tidak lengkap dengan persentase 75% dan tanggal lahir 0 dengan 75% dan nomor RM 100% dengan hasil 0,3 dengan presentasi 83,3%. Kemudian pada komponen laporan catatan yang penting, pada pengkajian awal 0% dengan persentase 0%, catatan perkembangan atau CPPT jumlahnya 1 dan presentasenya 100%, informate consent 1 dan presentasenya 100%, laporan anestesi 1 dan presentasenya 100%, laporan operasi 1 dan 100%, resume medis karena tidak terisi, tidak ada, terhitung 0%. Rata-rata kelengkapannya 0,6 dengan persentase 0,8,6. Kemudian pada autentifikasi penulisan untuk TTD PPK karena tidak komplit jumlahnya yaitu 0%. Jumlahnya 0 dengan persentase 75%. Untuk komponen yang catatan yang baik pada pembetulan kesalahan coret tebal pada DRM 1 jumlahnya komplit semua dengan nilai 111 dengan 100%. Untuk lembar kerja rekapitulasi analisis kuantitatif, keempat komponennya pada identifikasi pasien dengan hasil jumlah 0 dengan persentase 83,3. Untuk kelengkapan laporan atau catatan yang penting, jumlahnya 0, 68,6%. Untuk autentifikasi penulis 0 dengan 75%. Catatan yang baik 1 karena lengkap yaitu 100%. Dengan hasil yaitu 0,25
dengan persentase 81,7%. Yang kedua yaitu diabetes mellitus eh, tipe 1. Ya, jenis formulir yang saya analisis yang pertama yaitu lembar keluar dan masuk. Di sini lembar keluar masuk yang pertama yaitu identifikasinya. Yang pertama nama lengkap yaitu Ernie Winarti. Namun untuk nomor RM dan tanggal lahir tidak terisi. Cuman terdapat umur saja. Tanggal lahir tidak terisi dan stiker identifikasi atau untuk stiker nomor RM-nya tidak ditempelkan. Kemudian pencatatannya yaitu pembetulan kesalahan, penggunaan singkatan dan tulisan tidak terbaca. Di sini tidak ada coretan maupun tulisan tidak terbaca, masih terbaca semua. Dan penggunaan singkatan juga tidak ada. Yang kemudian pelaporan karena di LMK tidak ada pengkajian awal rawat inap, catat CPPT, adanya informan concern, dan lain-lain, ditulis NA yang mengartikan bahwa itu formulir lain, terhitung lengkap dengan lalu autentifikasi nomor 13 yaitu TTD BPK. Pada DRM kedua ini TTD BPK tidak terisi, namun terdapat kolomnya dan nama BPK atau dokternya tidak tertulis. Untuk tanggalnya juga tidak ada. Kemudian formulir kedua yaitu asesmen pasien rawat inap. Di sini terdapatnya. Namun pada identifikasi tidak terisi sama sekali, tidak ditulis keterangan bahwa ini pasien siapa, keterangan pasiennya tidak ada, tidak tertulis. Lalu pada bagian pencatatan tidak ada coretan, tulisan masih terbaca dan tidak ada penggunaan singkatan. Pada pelaporan hanya pada nomor 7 yang menyesuaikan bahwa ini adalah pengkajian awal rawat inap dan yang lainnya adalah NA terhitung lengkap. Pada autentifikasi di sini dokter tidak tanda tangan. Namun terdapat tanggal jam, kemudian pada bagian CPPT tidak terisi, tidak sesuai dengan identifikasinya pada bagian nama. Namun pada nomor RM dan tanggal lahir terisi. Pada bagian pencatatan
tidak ada coretan, tidak ada perbaikan, tidak ada singkatan, dan tidak ada tulisan tidak terbaca. Namun tidak terisi pada bagian pelaporan, CPPT tidak terisi, namun yang lain enak, terhitung tidak lengkap. Pada autentifikasi, CPPT tidak terisi, ditulis dengan tidak lengkap karena tidak diisi. Lalu pada bagian resume, identifikasi sudah jelas, nama, RM, untuk tanggal lahirnya tidak terbaca. Tanggal lahirnya tidak ada, namun terdapat umur saja. Lalu nomor rekam medisnya terdapat. Pada bagian kedua yaitu pencatatan. Tidak ada coretan, tidak ada pembetulan, singkatan tidak ada. Tulisan masih bisa terbaca, terhitung lengkap. Untuk pelaporan terhitung lengkap karena terisi. Kemudian pada autentifikasi juga terlengkap karena sudah terdapat TTD dokter, nama dokter, dan tanggal. Kemudian yaitu rekam medis gawat darurat. Terdapat nama, nomor RM, dan tanggal lahir terisi. Kemudian pada pencatatan terhitung lengkap karena tidak ada coretan, tulisan masih terbaca, dan tidak ada singkatan. Untuk bagian pelaporan terhitung lengkap juga karena pada nomor 12 resume medis. Pada pelaporan ternyata RMGD tidak ada, NA semua terhitung lengkap juga. Pada autentifikasi terdapat kolom dokter IGD, namun tidak terisi. Kemudian pada asesmen awal rawat inap, sudah komplit semua. Untuk perhitungannya pada identifikasi pasien, nama terhitung 0 karena tidak lengkap. Kemudian presentasenya 0, jumlahnya 0 dengan presentasenya 53,3%. Kemudian pada komponen laporan catatan yang penting, jumlahnya yaitu 0,83, terdapat 01 yaitu catatan perkembangan CPPT karena tidak terisi dengan persentase 83,3. Kemudian komponen autentifikasi kelengkapannya jumlahnya 0 semua
dengan presentase 40%. Untuk komponen catatan yang baik, kelengkapannya lengkap semua, 100%, terhitung jumlahnya satu-satu. Dengan perhitungan seluruhnya atau rekapitulasi analisis kuantitatif, keempat komponennya, yaitu dari 0, identifikasi pasien, kelengkapan pelaporan 0, terus autentifikasi penulisan 0, dan catatan yang baik 0. Catatan yang baik 1. Dengan total 0,25 Pak. Dengan presentase 69,1%. Kemudian dilanjutkan pada analisis kualitatif. Pada RM pertama yaitu intracerebral. Untuk kelengkapan kekonsistenan diagnosa lengkap dari atas hingga bawah, yaitu intracerebral hemorrhagic sudah sesuai diagnosanya. Yang kedua, review kekonsistenan pada pencatatan dari awal dan dari akhir, sesuai pencatatannya, terisi semua, terhitung lengkap. Kemudian pada review pencatatan hal yang dilakukan pada saat perawatan dan pengobatan, terhitung konsisten, terisi semuanya. Kemudian pada review adanya informed consent di DRM1 tidak terdapat, mungkin sudah terkena retensi. Kemudian review cara praktik atau cara pencatatannya. Di sini tulisannya tidak terlalu jelas, terhitung tidak lengkap atau tidak konsisten. Namun dalam diagnosanya sudah konsisten. Lalu pada review hal yang berpotensi menyebabkan kerugian, di sini terhitung lengkap karena sudah ada TTD dari dokter yang mengantisipasi untuk terjadinya penggantian kerugian. Kemudian pada DRM kedua dengan nomor RM 4123XX dengan kekonsistenan diagnosa sangat konsisten dari awal hingga akhir. Terdapat tulisan diabetes mellitus dan diagnosa akhir juga diabetes mellitus. Namun pada CPPT hanya tidak terisi. Untuk review pencatatan hal yang dilakukan saat perawatan dan pengobatan tidak konsisten karena pada bagian CPPT dan pemberian obat tidak diisi. Dan grafik patrografinya juga tidak diisi. Kemudian pada review cara atau pencatatannya tidak terbaca juga tulisannya. Selain itu, kekonsistenan pencatatan juga terdapat formulir-formulir yang tidak terisi seperti ini, patografinya, lalu pembebanan penunjang medisnya, lalu pemberian obat, lalu laborat, dan CPPT juga tidak terisi. Lalu
hal yang berpotensi menyebabkan kerugian, masih banyak kolom dokter yang tidak terisi. Contohnya contohnya ini 1, 2, 3, 4. Dengan hasil perhitungan dengan jumlah DRM yang konsisten dibagi N atau jumlah DRM ya dikali 100%. Dengan hasil jumlah DRM yang konsisten tidak ada dengan 0 dibagi 2 kali 100 dengan hasil 0%. Dengan rumus untuk ketidaklengkapan formulir RM dengan rumus jumlah DRM yang tidak konsisten dibagi jumlah DRM-nya dikali 100% dengan hasil 2 banding 2 kali 100 dengan hasil 100%. Kesimpulannya, dari 2 DRM yang dianalisis, dokumen yang konsisten sebanyak 0% dan yang tidak konsisten sebanyak 100%. Ketidakkonsistenan terdapat pada review kekonsistenan pencatatan. Seharusnya dokter mengisi seluruh, namun di beberapa formulir ditemukan tidak terisi. Pada review pencatatan, hal yang tidak dilakukan saat perawatan dan pengobatan pada bagian CPT dan penggunaan obat tidak tertulis. Lalu review adanya informed consent yang seharusnya ada pada DRM tersebut, tidak ada komponennya. Lalu praktek pencatatan di mana dapat formulir yang tidak terbaca. Dan pada review hal yang berpotensi menyebabkan ganti rugi pada DRM 2, terdapat TTD dokter yang tidak diisi yang bisa menyebabkan ganti rugi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.